Halo warga intelektual sekalian, Iran dan Amerika makin hari makin memanas guys. Dan kembali seperti biasanya, senjata Iran itu adalah menutup Selat Hormuz. Wow, Iran kembali menutup Selat Hormuz. Gila, gila, gila. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini keputusan baik atau tidak? Ada yang mengatakan bahwa ini keputusan baik. Kemudian ada yang mengatakan ini bukan keputusan baik. Karena Amerika akan kembali ya, menutup Selat Hormuz. Ya. Jadi ketika Iran menutup Selat Hormuz, Iran juga melakukan blokade gitu. Jadi ini akan mempengaruhi ekonomi Iran. Wow, luar biasa. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan ya, pendukung Iran itu mengatakan bahwa Amerika itu nggak berdaya. Ya, Amerika itu nggak punya hak di Selat Hormuz. Yang punya hak itu adalah Iran. Sementara ya perjanjian daripada MOU yang disepakati kemarin itu ada tertulis bahwa Iran itu harus meloloskan kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz, jangan dipalakin. Sementara Iran nggak peduli. Jadi di satu sisi pendukung Iran mengatakan bahwa yang salah itu Amerika, ya. Kemudian pendukung Amerika mengatakan yang salah itu adalah Iran, gitu. Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun. Saya akan bahas dari sudut pandang data yang ilmiah. Saya tidak berpihak pada siapapun. Kalau saya bongkar ini mungkin pendukung Iran akan butuh Panadol, Paramex dan lain sebagainya. Jadi seberapa penting Selat Hormuz bagi Iran dan bagi dunia? Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Kalau saya Presiden Konoha, saya akan menutup Selat Malaka. Kenapa? Ya alasannya sangat kuat. Apa itu? Kalau Iran menutup Selat Hormuz, gua akan menutup Selat Malaka. Karena apa? Karena kapal tanker Konoha itu ditahan di Selat Hormuz. Ya gue juga akan menahan kapal tanker dari negara luar. Ya kalau gue jadi presiden Konoha. Supaya apa? Supaya Iran kapok. Jadi kalau misalnya nih saya mengatakan saya presiden Konoha. Gue akan menutup Selat Hormuz, Selat Malaka kalau Selat Hormuz ditutup. Gue akan palang Selat Malaka yang ada di Konoha kalau Selat Hormuz dipalang. Ya karena itu kan merugikan negara kita gitu. Nah, kalau misalnya nih, ya saya mengatakan seperti ini ya, saya sebagai Presiden Konoha misalnya, maka dunia akan menekan Iran, ya. Maka negara-negara yang ada di dunia itu akan menekan Iran dan akan membawa kapal perang di sana. Ya, Iran akan digebukin. Dunia akan benci sama Iran. Gara-gara lu tuh ya, kita nggak bisa lewat dari Selat Malaka. Ya kalau Selat Malaka ditutup, ya muter kan jadinya kan dari Selat Sulawesi kan. Ya, itu kan petanya ya. Sehingga menurut saya pribadi Selat Malaka juga perlu ditutup ya. Kalau saya Presiden Konoha. Ya dipalakin boleh lah gitu ya. Masa cuma Singapura aja yang dapat untung dari Selat Malaka? Ya kan? Kita juga boleh dong ya. Tapi kenapa kita nggak manfaatin? Nah itu yang jadi permasalahan. Kita tuh nggak punya nyali gitu. Bagaimana dengan Iran? Iran punya nyali, tapi mereka nggak punya kekuatan gitu. Cuman modal nyali doang gitu. Mereka nggak punya teknologi, nggak punya kekuatan militer. Konoha gimana? Konoha sebenarnya ya kalau boleh jujur itu kita itu kan negara non blok ya. Kalau ya tidak seiman. Kalau seiman kita nggak non blok guys. Ya itu berpihak kalau seiman. Non blok kita tuh berlaku kalau tidak seiman. Ya kalau sudah seiman kita nggak non blok. Ya, buktinya Hamas kita bela-bela gitu. Walaupun Hamas itu sekarang sudah membubarkan diri ya. Jadi menunggu saya pribadi sangat menguntungkan untuk menekan Iran. Ya kita tutup Selat Malaka. Itu mereka tutup Selat Hormuz. Ya kan kita bisa mengatakan seperti itu. Masa kita nggak boleh menutup Selat Malaka? Boleh dong. Ya tapi Presiden Konoha mungkin nggak berani ya. Karena apa? Karena ada hukum internasional. Cuma permasalahannya kan Iran melanggar hukum internasional. Ya. Kalau saya mengatakan, oh walaupun Iran itu menutup Selat Malaka itu, Selat Hormuz itu sebenarnya itu tidak melanggar hukum internasional. Kata siapa? Ya itu melanggar hukum internasional. Ya, padahal ya pada faktanya kapal tanker Konoha itu ditahan di Selat Hormuz. Kita punya diplomasi guys.
ada diplomat Iran di Konoha. Lalu buat apa itu diplomatnya? Jadi kalau saya presiden Konoha, saya akan usir itu diplomat. Usir aja, nggak guna. Kapal Pertamina ditahan di Teluk Persia, ya tapi kita masih melihara ya diplomat Iran. Ya udah usir aja, ngapain ya? Lu bisa nggak ngelolosin itu kapal Pertamina? Ya, cuman pendukung Iran itu bodohnya nggak ketulungan ya. Ya. Ya, jadi mereka ngebela Iran itu padahal itu berdampak pada perekonomian Konoha. Kenapa harga minyak naik ya? Karena Iran memblokade Selat Hormuz. Itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi harga minyak. Tapi bisa-bisanya ya pendukung Iran itu nggak sampai pemikiran sejauh itu ya. Aduh, kacau emang pendukung Iran, bodohnya nggak ketulungan ya. Kemudian ya Amerika sebenarnya itu ya bisa dikatakan superhero. Ya kalau saya mengatakan seperti ini pasti pendukung Iran akan ketawa gitu. Kenapa saya mengatakan superhero? Amerika itu pengen ya Selat Hormuz itu dibebasin. Udah deh jangan dipalakin gitu. Ngapain sih harus dipalakin? Udah dibebasin aja. Tapi Iran nggak mau tahu. Iran ya pengennya itu malakin gitu ya. Pengen dapat duit dari sana. Ya ini memang sangat keterlaluan ya. Ya, sebenarnya bisa dikatakan Amerika itu adalah superhero. Ya, mereka pengen membebasin kapal dari sana. Supaya apa? Supaya jangan ada tarif ini, tarif itu gitu. Itu kan mempengaruhi harga minyak juga ya. Udah tarifnya gila-gilaan gitu ya. Harus ditransfer pakai Bitcoin, pakai apa segala macam ribet ya. Ya sebenarnya bisa dikatakan Amerika itu adalah pahlawan. Ya kan? Yang mereka blokade itu adalah cuman kapal tanker Iran gitu ya, bukan kapal tanker sipil. Yang membela sipil itu Amerika. Itu kalau otaknya kebuka, tapi kalau otaknya sudah benci dari kecil bahwa Amerika itu jahat, Amerika itu laknat, Amerika itu menjolimi, ya Israel itu jahat, ya Israel itu menjolimi, ya penjajah dan sebagainya. Kalau udah doktrin seperti itu nggak bakal ya. Sama seperti ini ya. Jadi ya di Konoha ya ada umat tertentu yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir ya. Dan dari kecil di Konoha ada banyak orang seperti itu ya. Ya, itu tuh sebenarnya hal biasa di Konoha. Cuman jadi luar biasa ketika pemuka agama mengatakan seperti itu. Itu hal biasa sebenarnya. Kenapa diajarkan seperti itu? Apa alasannya? Ya karena dugaannya itu karena ada kebencian terhadap agama tertentu ya. Jadi sama seperti itu. Kalau kita sudah benci dengan agama tertentu, kita tuh selalu nyari celah gitu ya. Misalnya ya, kalian tuh menyembah Yesus. Ya, Yesus itu kan manusia. Ya, bayangkan Yesus itu mati di kayu salib, nggak berdaya. Kalau dia Tuhan, ya pasti melawan dong. Ya pasti ada celahnya gitu ya. Mereka akan nyari-nyari celahnya gitu. Kenapa? Karena benci duluan gitu. Ya dari awal sudah benci gitu. Mereka akan nyari-nyari celah gitu. Ya padahal kalau boleh jujur ya, kalau misalnya Yesus disalib gitu ya, mati di kayu salib ya, padahal dia Tuhan gitu ya, nggak berdaya sama pasukan Romawi misalnya. Tapi kan itu kan keyakinan. Nah ini yang jarang diketahui oleh pendukung Iran gitu ya, yang otaknya tolol itu ya. Ya, itu kan keyakinan. Kalau Yesus mati di kayu salib itu kan keyakinan, ya kan? Sama seperti kita meyakini ada Nabi membelah lautan, ya kan? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu dari sudut pandang keyakinan ya sah-sah aja, nggak jadi masalah. Nabi membelah lautan. Itu kan nggak bertentangan dengan nilai kemanusiaan kan? Yesus disalib apakah bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Ya, kemanusiaan Konoha maksudnya. Nggak ada hubungannya, nggak ada urusannya ya kan? Ya, kemudian Nabi membelah lautan misalnya, apakah bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Enggak. Tapi apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nabi membelah lautan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu cuma keyakinan. Nah, kalau Yesus disalibkan misalnya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya bisa dikatakan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu semacam keyakinan. Nah, yang jadi permasalahan kenapa kita ngejek-ngejek keyakinan orang lain? Itu yang jadi permasalahan. Di salib itu ada jin kafir misalnya. Itu kan yang jadi permasalahan. Kita ngejek Yesus disalib gitu ya, karena dia adalah Tuhan, dia nggak berdaya. Itu kan ngejek namanya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, bagaimana kalau kita mengatakan bahwa ada nabi mati diracun? Ya, kita mengatakan kok bisa ada nabi mati diracun? Kalau kita bertanya seperti ini, itu apakah ada yang marah? Pasti ada yang marah. Nah, sama seperti itu ya. Jadi kalau dia seorang nabi, ya pasti dia dibisikin sama Tuhan dong ya. Kenapa dia mati gitu? Kenapa dia diracun gitu? Kok bisa dia mati diracun gitu? Dia kan seorang nabi gitu. Apakah
Kalau misalnya ada mempercayai bahwa Nabi itu diracun, itu sah saja dari sudut pandang keyakinan, ya nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dibawa-bawa ke ranah ilmiah. Ya, cuman pendukung warga Konoha itu, ya mereka bawa-bawa ke ranah ilmiah, keyakinan orang lain. Keyakinan itu nggak boleh dibawa ke ranah ilmiah. Nggak bisa. Karena keyakinan itu tetaplah keyakinan. Walaupun ada ribuan orang atau ratusan ribu atau jutaan atau miliaran orang yang percaya bahwa keyakinan kita itu benar, bukan berarti keyakinan kita itu berubah jadi data ilmiah. Ya itu yang jadi permasalahan. Itu aja terus yang diulang-ulang gitu ya. Di kolom komentar ini itu aja terus yang diulang-ulang gitu ya. Jadi biar kita pahami bahwa agama itulah sebatas keyakinan gitu ya. Ya kita tidak bisa mengatakan kita agama yang paling masuk akal, rasional dan sebagainya, nggak seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan agama yang ada di Konoha juga gitu. Ya Iran itu ya, dibela oleh warga Konoha kenapa? Karena ada hubungan dengan agama. Karena hubungannya dengan seiman. Kalau nggak seiman nggak bakal dibela tuh. Karena mereka punya musuh yang sama. Siapa itu? Israel dan Amerika. Ya, Amerika dibenci karena apa? Karena katanya Amerika itu penjajah gitu ya. Kalau Amerika penjajah, mereka tidak akan menekan Belanda zaman dulu untuk tidak menyerang Konoha, untuk tidak menginvasi. Kalau enggak, Belanda masih bisa menginvasi Konoha kok, ya, menjajah kembali gitu. Ya, tapi Amerika membebaskan Konoha, tapi kita tidak pernah minta maaf sama Amerika gitu. Harusnya kita minta maaf dong karena selama ini kita sudah jelek-jelekin ya. Harusnya kita berterima kasih. Jadi saya melihat Konoha itu sudah mulai ya diirankan gitu ya. Udah banyak warga Konoha berteriak-teriak Amerika laknat, Amerika sesat. Saya nggak tahu entah ada ajaran dari mana ya. Ya itu yang saya tantang ya, itu yang saya kritik ya. Terserah kalian mau jungkir balik, mau beragama kayak mau enggak kayak itu bukan urusan saya ya. Yang penting akhlak atau kelakuan Anda itu baik, itu ya baru bagus. Coba tulis ke komentar ya. Kemudian selain itu, Salah Hormuz itu kan penting bagi seluruh dunia ya. Jadi please lah pendukung Iran ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika, yang salah Israel. Di otaknya itu kebencian-kebencian terhadap Israel gitu. Saya nggak benci Iran. Karena ya saya juga sangat salut dengan atlet-atlet Iran gitu ya. Mereka berjuang di luar negeri karena pemerintahnya jolim ya, karena pemerintahnya korup gitu ya. Pemerintah korup itu kan salah satu pemerintah Iran itu kan salah satu pemerintah paling korup di dunia. Sehingga ya kasihan gitu dengan masyarakat Iran. Ya lebih baik pemerintah korup itu dibubarin aja gitu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video Anda yang menyimpulkannya. Kaum intelektual, salam rasional.